Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joni Setiawan Gea, mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Matematika, Fakultas MIPA. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pembahasan permasalahan program linear dengan menggunakan metode simplex, dan juga tentang analisis sensitivitas dengan menggunakan metode simplex. Di sini diberikan sebuah permasalahan, mana sebuah perusahaan di Jakarta memproduksi hand sanitizer, masker, dan alat pelindung diri dengan menggunakan tiga mesin. Pembuatan hand sanitizer membutuhkan waktu 3 menit untuk mesin 1, 2 menit untuk mesin 2, dan 3 menit untuk mesin 3. Sementara pembuatan masker membutuhkan waktu 2 menit untuk mesin 1, 4 menit untuk mesin 2, dan 1 menit untuk mesin 3. Dan juga pembuatan APD membutuhkan waktu 1 menit untuk mesin 1, 2 menit untuk mesin 2, dan 3 menit untuk mesin 3. Dalam satu hari, mesin 1 beroperasi 90 menit, mesin 2 beroperasi 120 menit, dan mesin 3 beroperasi 60 menit. Jika keuntungan yang diperoleh perusahaan dari 3 alat tersebut adalah sebesar Rp6.000 untuk hand sanitizer, Rp15.000 untuk masker, dan Rp12.000 untuk APD. Itulah keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Di sini, kita akan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode simplex. Pertama dulu kita akan menentukan menjadi variabel keputusan sama fungsi tujuannya. Variabel keputusannya itu X1 sama dengan hand sanitizer, X2 sama dengan masker, X3 sama dengan alat pelindung diri, dan fungsi tujuannya adalah maksimumkan Z sama dengan 6.000 X1 tambah 15.000 X2 tambah 12.000 X3. Dengan kendala-kendala, 3X1 tambah 2X2 tambah X3 lebih kecil atau sama dengan 90, 2X1 tambah 4X2 tambah 2X3 lebih kecil atau sama dengan 120, 3X1 tambah X2 tambah 3X3 lebih kecil atau sama dengan 60, dengan X1, X2, dan X3 harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk kanonik, atau kita tambahkan variabel slang, sehingga Z sama dengan 6.000 X1 tambah 15.000 X2 tambah 12.000 X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3, atau Z kurang 6.000 X1 kurang 15.000 X2 kurang 12.000 X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 sama dengan 0. Dengan kendala 3X1 tambah 2X2 tambah X3 tambah S1 sama dengan 90, 2X1 tambah 4X2 tambah 2X3 tambah S2 sama dengan 120, 3X1 tambah X2 tambah 3X3 tambah S3 sama dengan 60, dengan syarat X1, S2, X3, S1, S2, dan S3 harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita susun tabel simplexnya, atau kita lakukan iterasi 1. Maka setelah kita menyusun tabel simplexnya, maka kita akan menentukan menjadi variabel masuk dengan memperhatikan nilai Z yang memiliki negatif paling besar. Di sini terlihat bahwa nilai Z yang memiliki negatif paling besar adalah kolom X2, yaitu negatif 15.000. Maka kita akan menentukan rasio antara kolom X2 ini dengan baris S1, S2, dan S3. Sehingga rasio yang diperoleh adalah ini. Kemudian kita akan menentukan variabel keluar dengan memperhatikan nilai rasio yang positifnya paling kecil. Di sini terlihat bahwa positif yang paling kecil adalah 30. Maka kesimpulannya adalah X2 sebagai variabel masuk dan S2 sebagai variabel keluar. Maka kita lakukan perhitungan simplex, yaitu pertama mengganti S2 pada kolom baris dengan X2, yang kedua baris baru Z sama dengan baris Z kurang,
relatif 15.000 kali baris baru S2. Yang ketiga, baris baru S1 sama dengan baris S1 kurang 2 kali baris baru S2. Dan yang keempat, baris baru S3 sama dengan baris S3 kurang baris baru S2. Untuk perhitungannya bisa kita lakukan sendiri. Setelah kita peroleh hasil-hasil ini, maka kita mendapatkan hasil dari iterasi 1, yaitu ini. Kita lihat nilai Z masih ada yang negatif, maka tabel ini masih belum optimal. Maka kita akan melanjutkan iterasi, yaitu iterasi yang kedua. Sama halnya dengan iterasi yang pertama tadi, kita menentukan yang menjadi variabel masuk dengan memperhatikan nilai negatif yang paling besar di baris Z. Di sini, nilai negatif yang paling besar adalah kolom X3. Maka, kita akan menentukan rasio dari kolom X3 dengan baris 1, X2, dan X3. Setelah kita menentukan rasio ini, kita lihat positif paling kecil untuk menjadikan sebagai variabel keluar. Di sini, positif paling kecil adalah 12. Sehingga kesimpulannya, X3 sebagai variabel masuk dan S3 sebagai variabel keluar. Kemudian kita lakukan algoritma perhitungan simplex. Yang pertama, mengganti S3 pada kolom baris dengan S3. Kedua, baris baru Z sama dengan baris Z kurang negatif 4.500 kali baris baru S3. Ketiga, baris baru S1 sama dengan baris S1 kali 1. Yang keempat, baris baru S3 sama dengan baris S3 kurang 7/5 kali baris baru S1. Setelah kita melakukan perhitungan ini, kita akan memperoleh hasil dari iterasi, yaitu ini. Kita perhatikan, nilai Z sudah tidak ada yang negatif, atau nilai Z sudah positif, atau bisa dikatakan nilai Z sudah lebih besar atau sama dengan 0. Maka tabel ini sudah optimum dengan nilai Z sama dengan 504.000, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 24, X3 sama dengan 12, S1 sama dengan 30, dan S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Kemudian kita akan melakukan analisis sensitivitas dengan metode simplex. Pertama dulu, kita akan mengetahui apa itu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah mempelajari perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika diadakan perubahan nilai parameter pada model. Tadi kita lihat soal yang awal, yaitu maksimalkan Z sama dengan 6.000 X1 tambah 15.000 X2 tambah 12.000 X3 dengan kendala 3x1 tambah 2x2 tambah x3 tambah x1 sama dengan 90, 2x1 tambah 4x2 tambah 2x3 tambah x2 sama dengan 120, 3x1 tambah x2 tambah 3x3 tambah x3 sama dengan 60, dengan syarat x1, x2, x3, s1, s2, dan s3 lebih besar atau sama dengan 0. Permasalahan di atas tadi sudah kita mengetahui solusi optimalnya, yaitu nilai Z sama dengan 504.000 pada saat X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 24, X3 sama dengan 12, S1 sama dengan 30, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 0. Dengan variabel-variabel basisnya yaitu X2, X3, dan S1. Sementara variabel-variabel non-basisnya yaitu X1, S2, dan S3. Dengan demikian, dapat kita susun vektor dan matriks
berdasarkan bentuk standar dalam menganalisis sensitivitas, di mana CB sama dengan 15.000, 12.000,0, CN sama dengan 6.000,000. Nilai CB dan CN ini kita susun sesuai dengan variabel-variabel basis sama variabel-variabel non-basis tadi. Dan juga matriks AB sama dengan 2, 1, 1, 4, 2, 0, 2, 3, 0. Matriks AN sama dengan 3, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 0, 1. Dan matriks B yaitu 90, 120, dan 60. Dengan CB sama dengan vektor baris koefisien BV pada fungsi tujuan, CN sama dengan vektor baris koefisien NBV pada fungsi tujuan, AB adalah matriks koefisien BV yang ada pada bentuk standar, AN adalah matriks koefisien NBV yang ada pada bentuk standar, dan B adalah vektor kolom RHS. Masalah di atas memiliki solusi optimal masalah primal, yaitu XB sama dengan matriks X2, X3, X1 atau matriks 24, 12, 30 dengan nilai dualnya yang diperoleh dari Y kali AB sama dengan CB atau CB kali AB inverse. Di sini kita akan melakukan perhitungan dari nilai CB kali matriks AB inverse. Setelah kita melakukan perhitungan, kita akan memperoleh hasil 6.000, 12.000, 9.248. Benar bahwa permasalahan di atas adalah solusi optimal karena CN kurang Y matriks AN sama dengan 6.000,0,0 kurang 6.000, 12.000, 9.248 kali matriks 300, 210, 301. Kita akan melakukan perhitungan pada CN kurang Y kali matriks AN ini sehingga menghasilkan min 63.744, min 12.000, min 6.000. Dan hasilnya terlihat bahwa lebih kecil atau sama dengan 0. Sebagai catatan, jika nilai 6.000, 12.000, dan 9.248 adalah koefisien S1, S2, dan S3 pada fungsi tujuan Z dalam solusi optimal. Dan kedua, jika CN kurang Y kali matriks AN lebih kecil atau sama dengan 0, maka solusi optimal. Pertama, dalam analisis sensitivitas ini kita akan menentukan perubahan yang mempengaruhi kooptimalan yang terbagi dua. Pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis, dan yang kedua perubahan koefisien fungsi tujuan variabel non basis. Dan juga nomor 2 adalah perubahan yang mempengaruhi kevisibelan atau perubahan nilai sisi kanan atau RHS. Pertama, kita akan menentukan perubahan yang mempengaruhi keoptimalan. Yang bagian A, perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis. Misalkan fungsi koefisien fungsi tujuan diubah menjadi Z sama dengan 6.000 X1 tambah 17.000 X2 tambah 12.000 X3. Maka CB berubah menjadi 17.000, 12.000, dan 0. Sehingga nilai YAB otomatis berubah, di mana hasilnya nanti dalam perhitungannya yaitu min 6.571, 13.142, min 10.000. Dan solusi tidak lagi optimal. Kita lihat dari hasilnya.
di mana Cn kurang Y kali matriks An menghasilkan min 9.997, min 13.142,10.000. Otomatis nilai-nilai ini tidak memenuhi syarat, yaitu lebih kecil atau sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah andaikan C1 akan diubah menjadi 12.000 tambah delta, sehingga CB menjadi 12.000 tambah delta, 15.000, 0. Maka zeta 1 sama dengan 12.000 tambah delta kurang 15.000, 0 kali inverse matriks AB kali matriks AN kurang 6.000, 0,0. Perhitungan dari matriks-matriks itu diperoleh hasil 11.542 tambah delta, 2.745 kurang delta per 7,0. Dengan demikian, agar solusi tetap optimal, maka nilai zeta 1 harus lebih besar atau sama dengan 0, atau nilai deltanya lebih besar atau sama dengan min 11.542 dan lebih kecil atau sama dengan 19.215. Bagian B, perubahan koefisien fungsi tujuan variabel no basis. Andaikan C2 akan diubah menjadi 30 tambah delta, maka zeta 2 sama dengan 15.000, 12.000, 0 kali matriks inverse AB kali matriks X1 dikurang nilai C2 tadi, yaitu 30 tambah delta. Setelah kita melakukan perhitungan nilai zeta 2 ini, kita peroleh hasil yaitu 500 kurang delta. Dengan demikian, agar solusi tetap optimal, maka nilai zeta 2 harus lebih besar atau sama dengan 0, atau nilai delta harus lebih kecil atau sama dengan 500. Kedua, perubahan yang mempengaruhi ke visible atau perubahan nilai sisi kanan atau RHS. Misalkan nilai sisi kanan kendala pada contoh yang semula kita ubah menjadi 80, 100, dan 50, maka XB sama dengan AB inverse kali B yang kita ubah tadi. Maka perkalian dari matriks ini kita peroleh matriks 20, 67,7, 30/7 dengan syarat harus lebih besar atau sama dengan 0. Artinya solusi tidak visible. Langkah keduanya itu, andai sisi kanan kendala kedua diubah pada contoh yang semula, yaitu menjadi 120 tambah delta, maka nilai dari XB sama dengan AB inverse kali B yang kita ubah tadi, memperoleh hasil yaitu matriks 30, 20, dan 80 tambah delta. Dari hasil ini kita mengetahui bahwa agar solusi tetap visible, maka XB harus lebih besar atau sama dengan 0, atau nilai delta harus lebih besar atau sama dengan min 80. Demikian dari presentasi saya ini. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, mohon dimaafkan atau dimaklumi, karena saya juga masih belajar dalam hal tentang pemrograman linear ini.
Terima kasih.